Sehingga pemuda-pemudi yang ada di tempat ini, yang ada di luar sana, yang ada di mancanegara, mereka boleh mengalami Tuhan, mereka boleh hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Karena hari-hari ini semakin jahat, tapi bagi orang benar akan terus bersinar. Orang benar akan terus menang lebih daripada pemenang. Orang benar terus naik dan bukan turun. Orang benar tetap diberkati dalam situasi kondisi apapun, karena Tuhan bergaul erat dengan orang-orang benar. Urapi lidahmu birambamu supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Kalau ada pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap, roh jahat, iblis, setan, kuasa gelap, ilah-ilah zaman, roh teritorial beserta antek-anteknya di udara yang coba mengganggu, menghalangi, menghambat kebenaran firman Tuhan untuk disampaikan, kami satukan hati iman kami usir, kami tolak, patahkan kuasanya dalam nama Yesus. Sekali lagi, ku minta ambil alih Tuhan Yesus lidah mulut birku, biar roh Kristus yang mengajarinya. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus yang meriah. Haleluya, 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 haleluya. Silakan duduk saudara. Saudara, 2 hari ini saya doa puasa dan saya dapat penglihatan dari Tuhan, ya, di mana ada kelompok-kelompok tertentu, oknum tertentu memang yang berusaha terus menghancurkan muda-mudi, ya, supaya pemuda-pemudi ini hancur, sehingga masa depan gereja, masa depan bangsa ini juga hancur, ya. Jadi ada yang kelompoknya itu di bagian narkoba, ya. Jadi dia kerjanya itu, ya, bagaimana mempengaruhi pemuda-pemudi ini untuk mereka menyukai narkoba. Awal mulanya memang dia nggak jual, ya, dia kasih gratis begitu saja. Tetapi ketika orang itu mulai candu, barulah, ya, dia akan jual itu narkoba dengan harga yang cukup mahal. Ada juga yang sudah mulai dewasa, ya, tugasnya lain lagi, ya, kerjanya itu membawa pemuda-pemudi ini untuk hidup najis, cabul, zina, kotor, ya, sehingga mereka tidak lagi mencintai kekudusan, ya. Itulah yang kita sering lihat, ya, pemuda-pemuda, pemudi-pemudi, ya, bahkan di atas pemuda, di atas pemudi, ya, apa namanya, orang-orang yang sudah umurnya lanjut juga mereka pergi ke sana, ya, banyak diskotik, banyak bar dan sebagainya. Bahkan KP-KP pun kadang-kadang juga itu samar-samar, ya, nggak jelas, ya. Dan banyak lagi, ya, tempat-tempat yang tertentu yang memang itu kelihatannya hal-hal yang biasa, tetapi ternyata di dalamnya ada praktek-praktek yang kotor, yang najis, cabul, zina, yang tidak benar, yang tidak baik, ya. Saya percaya, ya, polisi tidak bisa menjangkau itu semua, hanya Tuhan yang mampu, ya, menjangkau semua itu. Karena itu kita berdoa supaya banyak orang-orang yang dijamah Tuhan dan bertobat, ya. Karena memang ada hal-hal yang sulit untuk ditembus oleh polisi, karena pertama regulasi, pertama juga ya keterbatasan mereka, ya, mereka nggak mungkin tahu, ya, kalau bukan ada yang kasih tahu, ya. Dan kita juga selalu itu kalau dalam doa itu tidak langsung kita bisa tahu, oh, rumahnya ini, oh, tempatnya begini. Itu di dalam roh kita selalu merasakan, ya, diajari Tuhan kita, ya. Oh, kenapa begini, kenapa begitu. Jadi memang kita melihat apa yang dikatakan di Wahyu itu benar, ya. Yang jahat makin jahat, yang baik makin baik, yang kudus makin kudus, yang jorok makin jorok, yang kotor makin kotor. Saya berharap saudara ini orang-orang yang memang kudus dan makin hari makin kudus, orang baik dan makin hari makin baik. Amin. Itu harapan saya, ya. Dan itulah doa saya, ya, kalau doa puasa, doakan kalian untuk menjadi orang-orang yang baik, orang-orang yang berguna bagi Yesus, bagi agama, bangsa dan negara ini, ya. Terus ada lagi oknum-oknum tertentu yang memang dia itu, ya, menawarkan hal yang sepertinya memang tidak dosa, ya, tidak dosa, ya, karena yang kita tahu dosa itu kan mencuri, merampok, berzina, ya, berkelahi, bunuh orang dan sebagainya. Tapi dia akan membawa kita untuk senang dengan nongkrong-nongkrong, gitu, ya.
Nah ini permainannya. Makanya kalau 1 Petrus 5 ayat 8 itu iblis itu berjalan seperti singa yang mengaum-ngaum, ya. Jadi ada oknum-oknum tertentu yang dipakai iblis memang seperti itu. Ya, dia mengajak ya pemuda-pemudi itu suka nongkrong-nongkrong, sebenarnya yang diceritakan juga nggak jelas, nggak fokus ya, ngalor ngidul, tapi bisa mulai jam 8 malam sampai jam 1 pagi, bayangkan. Nongkrong begitu saja, hanya minum kopi. Minum kopinya itu juga cuma segelas ya. Banyak gulanya ya bang, katanya, dikasih banyak gulanya. Sudah gitu kemanisan bang, katanya, karena sudah dia minum. Tambah air bang, katanya. Ya, udah tambah air. Wah, kok kurang manis bang, tambah gula dikit. Padahal sudah 2 gelas, bayarannya 1 gelas. Ya karena memang ya pemuda-pemudi ini banyak yang sebenarnya bukan orang kaya. Mereka orang-orang yang sebenarnya kehidupan ekonomi orang tuanya minus, tetapi gayanya itu gaya keren banget, gaya-gaya orang kaya, gaya-gaya orang punya duit ya. Sehingga nongkrongnya di tempat-tempat yang elit, padahal dia itu hanya numpang ngetren doang gitu ya. Karena ada oknum tadi yang membawa dia ke sana ya, aksesnya gitu. Tapi jangan salah, ketika pemuda-pemudi tadi sudah mulai mencintai gaya hidup seperti itu, maka dia akan terus berpikir untuk seperti itu. Dan ketika dia tidak bisa seperti itu, dia akan menggunakan kemampuannya untuk melakukan sesuatu, mendapatkan uang dengan cara apa saja. Haleluya. Nah, inilah cara kerja mereka. Ya, ada lagi oknum-oknum tertentu yang cara kerjanya lain. Cara kerjanya apa? Cara kerjanya itu dia dekatin kita, ya. Dia mulai cerita kepada kita, Tuhan itu kan baik ya, Maha Pengasih, Maha Penyayang, Rahmani, Rahimi. Jadi ya udahlah, apapun yang kita buat pasti diampuni. Udahlah, jangan terlalu hidup-hidup yang sungguh-sungguh, yang benar-benar. Udahlah, Tuhan itu baik. Jadi kebaikan Tuhan ini dipermainkan, saudara. Haleluya. Joshua duduk di sini, haleluya. Oh iya itu ya, ya betul ya. Iya, jadi kebaikan Tuhan itu dipermainkan sama mereka ya. Jadi kejahatan-kejahatan ini saudara, ini akan membuat hati Tuhan apa ya, filuh. Hati Tuhan, Tuhan bisa nggak sedih? Bisa, banyak ayat-ayatnya Tuhan bersedih. Bukan berarti Tuhan itu tidak bahagia kalau dia bersedih. Justru karena dia bahagia dia bersedih. Saudara, kalau saya mengatakan saya bahagia, tapi saya melihat anak-anak saya hidup di dalam dosa, terus saya tetap ketawa-ketawa, itu saya bukan orang yang berbahagia. Justru orang berbahagia itu adalah orang yang memikirkan orang lain yang hidupnya tidak bahagia, yang hidupnya tidak hidup dalam tidak hidup dalam bahagia tadi. Jadi kejahatan-kejahatan ini saudara, ya, ini membawa pemuda-pemudi ini sehingga malas mereka ya memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Gak suka mereka, gak suka ya. Ya, puji Tuhan saudara, ini orang yang sudah dijaring Tuhan ya. Haleluya. Jadi kalau saudara ini, kalian muda-mudi ini nggak dijaring Tuhan, wah bisa terikut ya. Ya, saya percaya kalau ada 1-2 orang kalau yang mau ngaku pasti saya sempat pak, hampir pak, ya, suka nongkrong-nongkrong, sebenarnya yang dibicarakan nggak ada, ngalor ngidul aja, nggak ada fokus sesuatu tentang membahas masa depan, nggak ada. Ya jadi saudara, ini bisa membuat Tuhan murka ya. Ini pernah kejadian luar biasa saudara. Kalau kita baca ini di dalam Kejadian pasal 7 ayat pertama ya. Ayat pertama, ayat 1, 3, 2, 1. Lalu kepada Nuh, masuklah ke dalam batu itu, engkau dan sisi rumahmu, sebab engkau yang kulihat benar di hadapanku dan hadapan zaman ini. Luar biasa. Saudara, di zaman itu cuma Nuh saja orang benar. Gila nggak? Gila nggak? Kira-kira penduduk waktu itu berapa miliar? Ya oke lah, mungkin nggak sampai ya 1 miliar, mungkin nggak sampai ya. Bisa juga lebih, kita kan nggak tahu kan? Ya kan, bisa juga lebih kan? Siapa yang berani mengatakan usia bumi ini 6.000
ribu tahun. Itu kan teologi yang ngawur itu ya. Zaman bapak 2 tahun, zaman anak 2 tahun, zaman Roh Kudus. Saya dulu sekolah digoblok-goblokin, saudara, sama guru. Gitulah pelajarannya ya. Zaman bapak 2 tahun, zaman anak. Jadi hitungannya 6.000 ya. Dari Yesus kemari 2.000 ya. Sampai sekarang juga masih banyak orang-orang ya, pendeta-pendeta yang masih ngomong juga 2.000 tahun. Padahal dari Yesus kemari itu sudah 2023 tahun ya. Tetapi masih di pikirannya 2000 tahun ya. Oke lah, nggak apa-apa ya. Kalau memang begitu dalam pikirannya ya. Jadi saudara, pada waktu itu kejahatan luar biasa. Bayangkan. Dengar saya, lihat saya ya. Kalau saya khotbah dilihat supaya saudara nggak ngantuk ya. Jadi zaman itu kejahatan itu luar biasa sekali. Ya. Jadi saudara harus bisa melihat ayat ini ya, dan mengkaitkan ke zaman sekarang ya. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam batra itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Saudara, ada beberapa kemungkinan ini ya. Ada beberapa kemungkinan. Coba baca deh. Coba baca. Sebab apa? Engkaulah yang kulihat benar. Engkau itu jamak atau satu? Satu. Sedangkan Nuh punya anak berapa? 3. Terus Nuh punya anak yang 3, punya istri? Iya, istrinya satu-satu. Jadi berapa? Sama menantunya? Iya, sama menantunya, sama istrinya si Nuh, berarti lah 8. Tapi Tuhan bilang hanya engkau. Enggak dia bilang hanya keluargamu. Enggak, dia bilang hanya engkau. Jadi bukan jamak ya. Hanya engkau. Ya berarti hanya satu orang yang benar waktu itu. Berarti sebenarnya anak-anaknya sudah terkontaminasi juga kemungkinan besar. Ya. Istrinya mungkin sudah terkontaminasi juga kemungkinan besar. Tetapi Nuh, dia tetap hidup dalam kebenaran. Yang percaya katakan amin. Ah, inilah zaman sekarang ini. Zaman sekarang ini seperti ini keadaannya. Kalau kalian tidak peka rohnya melihat zaman ini, kalian bisa diseret dengan zaman yang sekarang. Makin hari makin banyak orang-orang jahat yang terus menerus niatnya berbuat jahat. Dan terus menerus ingin berbuat jahat. Baik itu jahat dalam roh. Jahat dalam roh itu artinya mengajak kita untuk menyembah yang bukan Yesus Kristus. Sudah, Anda yang cerdas paham ya? Ya, itu kejahatan roh namanya. Kita diajak menyembah yang bukan Yesus, memuji yang bukan Yesus. Ya, entah itu menggunakan agama, entah itu menggunakan apa, kita nggak tahu lah ya. Nah, terus ada kejahatan apa? Kejahatan moral. Kejahatan moral itu udah jelas kelihatan. Ya, udah jelas kelihatan. Karena apa? Kejahatan moral itu ya itu umum ya, udah pasti orang tahu ya. Kira-kira tahu maksud saya kejahatan moral? Tahu ya, kalau tahu bilang amin, haleluya. Jadi supaya saya paham, saya nggak usah jelasin. Jadi kejahatan moral, jadi kita kayak mengajar orang-orang yang sudah kuliah gitu. Jadi nggak usah pala dijahit kejahatan moral itu ini enggak ya. Jadi yang kedua itu ada kejahatan moral ya. Saudara, tapi saya harus jelasin juga supaya kuasa Tuhan itu bekerja dan dibongkar ini segala kejahatan ini supaya kita dirombak, diperbaiki ya, ataupun kita istilahnya direstorasi, diperbaharui ya, sehingga kita tidak lagi seperti yang kemarin-kemarin ya. Kejahatan moral ini saudara, ada yang menyolok, ada yang nggak menyolok. Yang nggak menyolok itu di pikiran. Memang orangnya nggak mencuri, tapi otaknya, pikirannya, kalau ku ambil punya dia. Memang orangnya nggak langsung dia berbuat zina, nggak, tapi di otaknya, wah, begini. Menghayal hal-hal yang najis, cabul, zina, kotor. Memang di tindakannya dia nggak berbuat jahat langsung, tapi di otaknya, wah.
Dia bilang kurang ajar itu, siapa itu? Gini-gini. Ku habisin lah dia, ku libas lah dia, macam-macam. Ya. Bahkan ada yang lebih halus lagi. Kejahatan moral yang hanya dalam pikiran saja. Dia bilang, wah, dia itu bisa dapat duit itu pasti begini-begini ya. Padahal itu hanya asumsi, padahal dia dapat duit itu halal, tapi kita asumsikan dia dapat duit itu dari yang halal dan segala dari yang haram-haram segala macam. Ini kejahatan-kejahatan moral yang dalam pikiran itu sangat banyak. Hampir semua orang memiliki kejahatan moral itu ya, bahkan pendeta pun memiliki itu kadang-kadang ya, kejahatan moral itu ya. Nah, saudara, ada lagi kejahatan apa selain kejahatan moral? Ya. Selain kejahatan moral adalah kejahatan yang saya katakan ya tadi sudah kejahatan roh ya, kejahatan moral lah ya, dua kejahatan ini ya. Saudara ya, rekan-rekan muda-mudi, kalau Anda tidak paham ya, roh Anda tidak peka ya, kalian pikir itu sahabat, tetapi ternyata itu musuh kita yang akan membawa kita jauh dari Tuhan. Makanya saya punya statement ya dari dulu ya. Lebih bagus aku tidak punya teman ya, daripada aku banyak teman tapi orang kacau semua. Yang percaya katakan amin. Kita banyak teman tapi orang yang nggak membawa kita kepada Tuhan, buat apa? Lebih bagus kita nggak punya teman. Makanya kalau lari pagi saya tidak mau rame-rame sama mereka itu. Iya, saya tidak mau rame-rame sama orang perumahan sini. Kenapa? Karena kalau ngomong itu pasti larinya ke selangkangan terus. Selangkangan tahu nggak? Ini masih umur segini kayaknya belum tahu selangkangan. Ini paha. Udah selangkangan tahu kan? Iya kan? Jadi ngomongnya itu terus najis terus apa? Udah tua, udah 60, udah 70. Jangan-jangan itu ngomong doang tapi tenaga nggak ada. Iya, omongan doang. Tapi kan dosa itu. Iya kan? Walaupun belum berbuat tapi omongannya ya, begini macam-macam ya, yang mungkin nggak layak kalau saya ucapkan gamblang terang-terangan ya. Makanya saya terus terang, saya nggak punya teman akrab di sini. Walaupun RW-nya, RT-nya begitu menghargai, kalau lewat RW-nya itu naik mobil langsung dia buka kaca, Pak Pendeta, padahal saya belum pernah ke rumah. Ya, saya nggak mau bergaul sama orang-orang yang saya lihat wah nggak jelas. Saya lebih bagus gak punya teman daripada saya punya teman tapi teman yang kacau semua. Nah, kalau kau punya prinsip seperti ini dahsyat. Amin. Mungkin timbul pertanyaan, kalau gitu saya seorang diri dong Pak, gak ada teman. Itulah pemikiran tolol, pemikiran bodoh. Ketika kau betul-betul ya punya prinsip seperti saya tadi, saya lebih baik tidak punya teman daripada banyak teman, tetapi semua teman-teman ini bukan membawa saya dekat dengan Tuhan. Lebih baik saya tidak punya teman. Lebih baik saya tidak punya teman. Saudara, Tuhan tahu kebutuhanmu adalah teman. Nanti Tuhan pasti kirimkan teman-teman yang mencintai Tuhan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Tapi harus ada tindakan dulu. Harus ada tindakan dulu. Haleluya. Karena di sini dibilang hanya engkaulah Nuh. Waktu tadi saya baca, saudara, ini saya kaget. Sebenarnya saya tadi berpikir apa yang saya mau sampaikan kepada muda-mudi ini. Saya khotbah terus, besok pagi saya khotbah lagi. Udah gitu belum persiapan lengkap lagi, saya udah live. Tadi sore-sore aja ya, hampir kebablasan. Kenapa? Karena rame live kita tadi. Selesai aja udah 3.000 lebih gitu loh. Berarti yang masuk banyak gitu. Iya kan? Yang mendengar banyak. Walaupun mungkin ada 7 menit keluar masuk lagi. Dan jadi saya bilang, wah Daniel, ada ibadah ini. Kalau enggak kita gas ini. Saya yakin kalau saya gas itu setengah jam lagi 5.000 sampai. Biasanya dalam per-YouTubean ini, kalau selesai kita live 5.000, yang saya selalu lihat itu nanti cepet naiknya. Besok pagi udah 10.000, besok nanti 20.000, padahal besok pagi udah 30.000, bisa begitu. Tapi kalau selesai live-nya itu cuma 400, itu paling 1.000, 1.200, biasanya begitu. Jadi itu ngaruh. Karena orang yang masuk-masuk tadi, walaupun mungkin dia nggak sampai selesai, dia udah like, itu ngaruh.
Jadi kayak seperti disebarkan oleh YouTube gitulah. Kurang lebih begitu ya yang saya ketahui. Nah, tapi saya bilang ada muda-mudi. Ada muda-mudi. Ayo kita selesaikan. Ya cuma 51 menit. Ya. Luar biasa. 51 menit saya bicara sudah 3.500 orang yang dengar saya ngomong. Itu kan hal yang luar biasa. Haleluya. Kan kalau otak saya ini kepengaruh, ngapain saya turun ke bawah? Yang di bawah berapa orang? Ini nanti pasti berapa ribu orang yang dengar saya. Kan orang makin kenal saya kan? Kan begitu. Tetapi seseorang yang punya prinsip, dia tidak akan pernah terpengaruh dengan situasi kondisi keadaan. Karena dia punya prinsip. Karena itu milikilah prinsip. Milikilah prinsip. Seperti yang saya katakan tadi. Lebih baik aku tidak punya teman daripada punya teman tetapi mereka membuat aku makin jauh dari Tuhan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Nah, saudara, kita mau cari tahu ya. Saya nggak khotbah nggak lama-lama. Kita mau cari tahu kenapa si Nuh ini kok bisa ya menjaga kekudusannya orang benar ya. Padahal waktu zaman itu semua orang udah hidup di dalam dosa kacau balau. Ya. Dan terus selain mereka hidup dalam dosa dan kacau balau, mereka mengatakan Nuh gila. Kenapa mereka katakan Nuh gila? Nuh buat batra itu bukan di pinggir laut. Kalau Panji Gumilang dia buat batra, buat perahu, itu masih dekat dari laut itu. Wilayah Indramayu itu kan memang wilayah-wilayah dekat laut. Ya. Ini enggak. Mungkin bukan ratusan kilometer, mungkin ribuan kilometer. Karena Alkitab nggak catat. Saya juga belum membaca sejarahnya ya. Karena saya tidak mempunyai manuskrip-manuskripnya ya. Ya tidak ada, saya punya kodeksnya, manuskripnya bagaimana. Tetapi yang saya lihat secara gampang, mereka mengatakan gila kau Nuh. Ini kan sangat daratan yang jauh dari laut. Kenapa kau buat batra? Tapi Nuh tidak kepengaruh. Apa yang membuat dia tidak pengaruh? Ayo kita baca. Di dalam Kejadian 6 ayat 9. Haleluya. 3, kencang. 3, 2, 1. Kira-kira saudara ini yang otaknya cerdas, apa yang membuat dia tadi bisa tetap menjaga kekudusannya? Hah? Bergaul. Haleluya. Haleluya. Jangan kepengaruh dengan inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang sezamannya. Yes, betul. Tapi yang membuat dia bisa seperti itu apa? Dia bergaul dengan Allah. Haleluya. Jadi sebanyak apapun yang kau gaulin orang, ya, kalau Tuhan tidak berkenan, engkau tidak akan bisa berhasil. Engkau tidak akan bisa sukses. Tapi sekalipun kau tidak punya pergaulan, asal kau bergaul erat dengan Tuhan, Tuhan akan kirimkan orang-orang yang membawa engkau berhasil. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang meriah. Haleluya. Tuhan akan kirim. Seperti saya. Tuhan selalu kirim orang-orang yang membawa saya untuk saya bisa berhasil. Walaupun yang saya layani jemaat biasa-biasa. Haleluya. Karena bergaul erat dengan Tuhan. Doa puasa. Setiap minggu saya minimal 2 kali. Ini udah 2 kali. Ya, Jumat Sabtu. Saudara, Randy kemarin ngirim video singkat. Saya kurang begitu paham karena cepet banget ya. Di atas ada bacaan, di bawah ada bacaan. Ini akibat berpuasa, ini akibat yang nggak berpuasa. Tetapi intinya, kalau saya nggak salah, ternyata hasil penelitian berpuasa itu untuk sehat. Gitu kira-kira ya? Iya. Sebenarnya sebelum video itu dikirim Randy, dari dulu udah pernah saya khotbahkan. Jadi ini ada penemuan baru lagi ilmu kedokteran. Ini orangnya langsung saya jumpain. Si satu ini, bapak ini, istrinya meninggal karena kanker. Si bapak ini, ya dia hidup. Sama-sama kankernya waktu itu kalau nggak salah stadium 3. Sama-sama stadium 3. Tapi yang ini mati.
Yang ini kenapa bisa hidup? Dengar baik. Saudara, dia doa dapat impresi dari Tuhan. Dia tidak mau makan nasi, tidak mau makan ikan dan segala macam. Dia hanya makan bawang putih. Kalau sudah lapar banget, dia baru makan dikit. Saudara tahu apa yang terjadi? Ternyata itu kanker itu ada satu yang namanya, yang saya tidak bisa sebut ya karena dalam ilmu kedokteran. Itu kalau dikasih makan, dia makin sehat. Gitu. Dia akan berkembang. Kanker itu akan cepat berkembang dengan virus yang ada di dalam itu. Dia akan berkembang. Tapi kalau dia tidak dikasih makan, dia mati. Orang yang sering puasa ini, dia puasa katanya berbulan-bulan tuh, sampai setahun. Sampai hari ini sehat. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Sampai hari ini sehat. Kalau ingin kenal nanti kita ketemu orang. Sampai hari ini sehat. Orang nggak jauh dari sini tinggalnya. Haleluya. Luar biasa. Itulah puasa itu. Orang bilang kalau sakit mah jangan puasa. Salah. Sakit mah harusnya puasa. Kenapa? Karena sebenarnya ya, ketika organ-organ tubuh yang di dalam itu beristirahat, justru disitulah matinya toksin-toksin, disitulah matinya hal-hal yang membuat penyakit. Makanya kenapa Ishak Lewi Santoso umur sampai 90 tahun lebih tetap sehat. Meninggalnya bukan karena sakit penyakit dan tidak pernah pikun. Kenapa? Pendiri gereja GPPS. Kenapa? Kenapa itu? Haleluya, haleluya. Habis ya? Oh, haleluya, haleluya. Haleluya. Harusnya pas ibadah langsung yang baru. Baru ya? Oh, kok bisa cepet ya habisnya? Padahal baru ya. Tadi juga pas nyanyi juga gitu, agak ya sebentar Pak. Oh, udah dipakai tadi. Latihan udah dipakai. Haleluya. Iya. Haleluya. Haleluya. Kayaknya udah dipakai latihan tadi. Pas. Udah. Sisa dua, cuman kayaknya trouble sini kayak. Oh, haleluya. Ya udah. Apa-apa. Haleluya. Haleluya. Udah ini aja. Haleluya. Haleluya. Ya. Iya, jadi saudara, jadi orang ini sembuh. Yang penyakit kanker tadi, saudara. Itulah hebatnya doa puasa itu, ya. Mungkin dia, saya nggak tanya dia doa puasa atau nggak, tapi dia bilang puasa. Karena saya nggak tanya agamanya. Saya nggak tanya agamanya. Ya karena saya nggak suka ketemu orang tanya agama. Saya suka ketemu orang bicara kebenaran. Bicara tentang bagaimana kita hidup dalam kebenaran, ya. Karena percuma kita tanya agama tetapi kita nggak bicara kebenaran. Karena agama itu akan menjadi momok yang jelek. Agama itu akan menjadi suatu yang buruk sekali, ya. Kalau agama itu hanya dijadikan sebagai identitas. Tapi sekalipun orang itu tidak menunjukkan apa agamanya, tapi kalau hidup sehari-harinya benar, pasti orang ini disukai banyak orang. Berikan sorak-sorai buat dia. Pasti disukai banyak orang. Kalau ada yang nggak suka itu hanya orang-orang tertentu aja itu, ya. Yang nggak suka karena takut koreng-korengnya dibongkar, takut pano-panonya diperlihatkan, ya. Paham bahasa saya, ya? Haleluya. Haleluya. Jadi inilah rahasianya. Karena Nuh itu bergaul erat dengan Tuhan. Saya mau tanya kalian, mudah-mudi udah bergaul nggak kalian dengan Tuhan? Udah bergaul erat nggak dengan Tuhan? Jam 5 pagi udah doa nggak? Bersekutu nggak dengan Tuhan? Haleluya. Besok lain kali pas mau khotbah diganti maunya. Haleluya. Sudah bergaul nggak dengan Tuhan? Sudah merenungkan firman Tuhan siang dan malam? Haleluya. Apa lebih banyak waktu main game atau menghayal yang enggak? Sebenarnya kita ini sudah dikasih loh, sudah dikasih sarana untuk menghayal. Betul. Merenung itu kan menghayal itu. Cuma kita menghayal firman, merenungkan firman. Wah,
Luar biasa. Bagaimana orang yang nggak punya firman? Dia terpaksa harus merenungkan yang bukan firman. Itu harus, karena sifat manusia, siapapun dia, pasti sifat merenung. Tidak ada manusia yang tidak pernah merenung. Dalam satu hari, setiap manusia bisa merenung minimal 1 jam. Kalau dihitung-hitung, 5 menit. Darah Yesus. Kalau orang beriman. Kalau nggak orang beriman, 5 menit. Ya udah, kerja sana. Tapi nanti dia sebentar lagi. Pasti. Ini menurut analisa saya. 1 jam lah. Kalau dihitung-hitung semua 5 menit, 5 menit, 10 menit, 1 jam. Mungkin juga bisa lebih. Puji Tuhan kita dikasih sarana untuk kita boleh merenung dan tidak berdosa. Malah ketika kita merenung, kita diberkati, yaitu merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Berikan sorak-sorai bagi Yesus. Haleluya. Itu bergaul erat dengan Tuhan. Haleluya. Coba kita baca satu ayat lagi nih. 1 Timotius. Karena ini sudah terjadi. 1 Timotius 3. Ayat yang haleluya. Saudara, ayat kedua, inilah akhir zaman tadi yang saya bisa cerita, kejahatan itu. Oke. 2 Timotius 3. Maksud saya 2 Timotius 3 ayat 2. Oke, kita baca 3, 2, 1. Mulai dari ayat 1 lah biar lebih jelas. Oke. 3, 2, 1. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Terus manusia akan Menjual dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak. kacau balau. Ya. Dan terus selain mereka hidup dalam dosa dan kacau balau, mereka mengatakan nu gila. Kenapa mereka katakan nu gila? Nu buat batra itu bukan di pinggir laut. Kalau Panji Gumilang dia buat batra, buat perahu, itu masih dekat dari laut itu. Wilayah Indramayu itu kan memang wilayah-wilayah dekat laut. Ya. Ini enggak. Mungkin bukan ratusan kilometer, mungkin ribuan kilometer, karena Alkitab nggak catat. Saya juga belum membaca sejarahnya ya, karena saya tidak mempunyai manuskripnya ya. Ya tidak ada, saya punya kodeksnya, manuskripnya bagaimana. Tetapi yang saya lihat secara gampang, mereka mengatakan gila kau Nu, ini kan sangat daratan yang jauh dari laut. Kenapa kau buat batra? Tapi Nu tidak kepengaruh. Apa yang membuat dia tidak pengaruh? Ayo kita baca. Di dalam Kejadian 6 ayat 9. Haleluya. 3, kencang. 3, 2, 1. Kira-kira saudara ini yang otaknya cerdas, apa yang membuat dia tadi bisa tetap menjaga kekudusannya? Bergaul. Haleluya. Haleluya. Jangan kepengaruh dengan inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang sezamannya. Yes, betul. Tapi yang membuat dia bisa seperti itu apa? Dia bergaul dengan Allah. Haleluya. Jadi sebanyak apapun yang kau gaulin orang, ya, kalau Tuhan tidak berkenan, engkau tidak akan bisa berhasil. Engkau tidak akan bisa sukses. Tapi sekalipun kau tidak punya pergaulan, asal kau bergaul erat dengan Tuhan, Tuhan akan kirimkan orang-orang yang membawa engkau berhasil. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang meriah. Haleluya. Tuhan akan kirim. Seperti saya, Tuhan selalu kirim orang-orang yang membawa saya untuk saya bisa berhasil. Walaupun yang saya layani jemaat biasa-biasa. Haleluya. Karena bergaul erat dengan Tuhan. Doa puasa. Setiap minggu saya minimal 2 kali. Ini udah 2 kali. Ya, Jumat Sabtu. Saudara, Randy kemarin ngirim video singkat. Saya kurang begitu paham karena cepet banget ya.
Di atas ada bacaan, di bawah ada bacaan. Ini akibat berpuasa, ini akibat yang nggak berpuasa. Tetapi intinya, kalau saya nggak salah, ternyata hasil penelitian berpuasa itu untuk sehat. Gitu kira-kira ya? Iya. Sebenarnya sebelum video itu dikirim Randy, dari dulu udah pernah saya khotbahkan. Jadi ini ada penemuan baru lagi ilmu kedokteran. Ini orangnya langsung saya jumpain. Si satu ini, bapak ini, istrinya meninggal karena kanker. Si bapak ini, ya dia hidup. Sama-sama kankernya waktu itu kalau nggak salah stadium 3. Sama-sama stadium 3. Tapi yang ini mati. Yang ini kenapa bisa hidup? Dengar baik. Saudara, dia doa dapat impresi dari Tuhan. Dia tidak mau makan nasi, tidak mau makan ikan dan segala macam. Dia hanya makan bawang putih. Kalau sudah lapar banget dia baru makan dikit. Saudara tahu apa yang terjadi? Ternyata itu kanker itu ada satu yang namanya yang saya tidak bisa sebut ya karena dalam ilmu kedokteran. Itu kalau dikasih makan dia makin sehat. Gitu. Dia akan berkembang. Kanker itu akan cepat berkembang dengan virus yang ada di dalam itu. Dia akan berkembang. Tapi kalau dia tidak dikasih makan, dia mati. Orang yang sering puasa ini, dia puasa katanya berbulan-bulan tuh, sampai setahun. Sampai hari ini sehat. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Sampai hari ini sehat. Kalau ingin kenal nanti kita ketemu orang. Tapi hari ini sehat. Orang nggak jauh dari sini tinggalnya. Haleluya. Luar biasa. Itulah puasa itu. Orang bilang kalau sakit mah jangan puasa. Salah. Sakit mah harusnya puasa. Kenapa? Karena sebenarnya ya ketika organ-organ tubuh yang di dalam itu beristirahat, justru disitulah matinya toksin-toksin, disitulah matinya hal-hal yang membuat penyakit. Makanya kenapa Ishak Lewi Santoso umur sampai 90 tahun lebih tetap sehat. Meninggalnya bukan karena sakit penyakit. Dan tidak pernah pikun. Kenapa? Pendiri gereja GPPS. Kenapa? Kenapa itu? Haleluya, haleluya. Habis ya? Oh, haleluya, haleluya. Haleluya. Harusnya pas ibadah langsung yang baru. Baru ya? Oh, kok bisa cepet ya habisnya? Padahal baru ya. Tadi juga pas nyanyi juga gitu, agak ya sebentar Pak. Oh, udah dipakai tadi. Latihan udah dipakai. Haleluya. Iya. Haleluya. Haleluya. Kayaknya udah dipakai latihan tadi. Pas. Udah. Sisa dua, cuman kayaknya trouble sini kayak. Oh, haleluya. Ya udah. Apa-apa. Haleluya. Haleluya. Udah ini aja. Haleluya. Haleluya. Ya. Iya, jadi saudara, jadi orang ini sembuh yang penyakit kanker tadi, saudara. Itulah hebatnya doa puasa itu, ya. Mungkin dia, saya nggak tanya dia doa puasa atau enggak, tapi dia bilang puasa, karena saya nggak tanya agamanya. Saya nggak tanya agamanya, ya karena saya nggak suka ketemu orang tanya agama. Saya suka ketemu orang bicara kebenaran, bicara tentang bagaimana kita hidup dalam kebenaran, ya. Karena percuma kita tanya agama, tetapi kita nggak bicara kebenaran. Karena agama itu akan menjadi momok yang jelek. Agama itu akan menjadi suatu yang buruk sekali, ya. Kalau agama itu hanya dijadikan sebagai identitas. Tapi sekalipun orang itu tidak menunjukkan apa agamanya, tapi kalau hidup sehari-harinya benar, pasti orang ini disukai banyak orang. Berikan sorak-sorai buat dia. Pasti disukai banyak orang. Kalau ada yang nggak suka itu hanya orang-orang tertentu aja itu, ya. Yang nggak suka karena takut koreng-korengnya dibongkar, takut pano-panonya diperlihatkan, ya. Paham bahasa saya, ya? Haleluya. Haleluya. Jadi inilah rahasianya, karena Nuh itu bergaul erat dengan Tuhan. Saya mau tanya kalian, mudah-mudi udah bergaul nggak kalian dengan Tuhan? Udah bergaul erat nggak dengan Tuhan?
jam 5 pagi udah doa nggak? Bersekutu nggak dengan Tuhan? Haleluya. Besok lain kali pas mau khotbah diganti maunya. Haleluya. Sudah bergaul nggak dengan Tuhan? Sudah merenungkan firman Tuhan siang dan malam? Haleluya. Apa lebih banyak waktu main game atau menghayal yang enggak? Sebenarnya kita ini sudah dikasih loh, sudah dikasih sarana untuk menghayal. Betul. Merenung itu kan menghayal itu. Cuma kita menghayal firman, merenungkan firman. Wah, luar biasa. Bagaimana orang yang nggak punya firman? Dia terpaksa harus merenungkan yang bukan firman. Itu harus, karena sifat manusia, siapapun dia, pasti sifat merenung. Tidak ada manusia yang tidak pernah merenung. Dalam satu hari, setiap manusia bisa merenung minimal 1 jam. Kalau dihitung-hitung, 5 menit. Darah Yesus. Kalau orang beriman. Kalau nggak orang beriman, 5 menit. Ya udah, kerja sana. Tapi nanti dia sebentar lagi. Pasti. Ini menurut analisa saya. 1 jam lah. Kalau dihitung-hitung semua 5 menit, 5 menit, 10 menit, 1 jam. Mungkin juga bisa lebih. Puji Tuhan kita dikasih sarana untuk kita boleh merenung dan tidak berdosa. Malah ketika kita merenung, kita diberkati, yaitu merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Berikan sorak-sorai bagi Yesus. Haleluya. Itu bergaul erat dengan Tuhan. Haleluya. Coba kita baca satu ayat lagi nih. 1 Timotius. Karena ini sudah terjadi. 1 Timotius 3. Ayat yang haleluya. Saudara, ayat kedua, inilah akhir zaman tadi yang saya bisa cerita, kejahatan itu. Oke. 2 Timotius 3. Maksud saya 2 Timotius 3 ayat 2. Oke, kita baca 3, 2, 1. Mulai dari ayat 1 lah biar lebih jelas. Oke. 3, 2, 1. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Terus manusia akan Mencintai diri sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Saudara, saya akan bahasanya memberontak terhadap orang tua. Ini banyak sekali zaman sekarang. Ya, tidak tahu berterima kasih. Udah ditolong malah nggak tahu berterima kasih. Dibantu malah dia membahayakan kita ya. Tidak peduli dengan agama. Jadi maksudnya di sini sebenarnya nggak peduli dengan Tuhan, itu lebih tepat. Tapi ya udahlah, terjemahannya begitu, mau bilang apa ya. Terus 3. Tidak tahu mengasihi, tidak mau, tidak, terus suka menjelekkan. Loh, kok belum? Oh, haleluya. Cek. Haleluya. Ya, tidak tahu mengasihi, tidak tahu berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat pegang diri, garang. Ngeri itu. Terus suka pengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu. Iya, lebih menurutin hawa nafsu. Ya itu tadi, hampir seperti zaman Nuh ini. Lihat aja, ya. Oh Pak, kenapa nggak ada air bah? Saudara baca baik-baik ya. Di Kejadian 9, Tuhan tidak akan lagi mengirimkan air bah. Sampai kiamat pun tidak. Bukan air bah yang kirim. Paling bulan jatuh, matahari terbelah, macam-macam. Bukan air bah. Ya, karena di situ Nuh sudah ada perjanjian dengan Tuhan. Ya, Tuhan bilang aku tidak akan lagi kirimkan air bah. Jadi, saudara jangan berharap air bah datang nanti ya. Tidak. Ya, suka pengkhianat, tidak berpikir panjang. Saudara, sampai saudara kalau sudah keadaannya yang sangat keadaannya sangat yang membahayakan bagi kita, apa yang kita harus lakukan? Coba sempat begini, yang orang banyak nggak tahu, 1 Korintus 5
Ya, 1 Korintus 5 ayat 5. Ya. Tadi yang si Randy tadi nggak tahu, aneh ya. Biasanya orang-orang yang suka firman tahu semua lah. Oke, 3, 2, 1. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus pada iblis, sehingga binasa tubuhnya, agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Iya, kerinduan Paulus itu ya, orang-orang yang sudah nakal banget. Nanti baca ayat 1 seterusnya ya. Baca ayat 1 seterusnya ya. Ini kenakalannya udah mengerikan banget. Di sini sampai ada yang mereka itu ya, orang tua itu bersetubuh dengan anak kandungnya sendiri. Ini sudah banyak sekarang berita-berita ya. Di sini lihat ya. Nah, kita baca ya. Ya. Nah, memang orang mendengar bahwa ada percabulan di antara kamu, dan percabulan yang begitu rupa seperti yang tidak terdapat sekalipun di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Bangsa yang nggak mengenal Allah aja nggak mau melakukan begitu. Tapi kita lihat sekarang di tempat-tempat yang dianggap suci, ya. Saya sebut aja lah langsung. Ya udahlah, nggak usah lah, nggak enak ya, kalian tahu lah itu ya. Di tempat yang dianggap suci ya, sampai begitu, sampai 13 orang, 20 orang yang digituin, ya. Bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah aja nggak seperti itu ya. Yaitu bahwa ada orang yang hidup dengan istri ayahnya juga ada. Sekalipun demikian kamu sombong, tidak lebih patut kamu berduka cita dan menjauhkan, waduh ini mic-nya nggak bagus ya, dan menjauhkan orang yang melakukan hal itu dari tengah-tengah kamu. Ya, barulah di sini saudara, ya serahkan aja lah kepada iblis, daripada dia menularkan penyakit seperti itu, serahkan aja kepada iblis. Ya, tetapi yang luar biasanya di sini masih ada hati yang baik ya. Di dalam Rasul Paulus dia bilang agar rohnya selamat. Sebenarnya Paulus itu tidak bisa memastikan roh selamat. Maksudnya begini loh. Daripada dia ini terus nanti bergelimangan di dalam dosa seperti ini dan mempengaruhi, menularkan penyakit ke orang-orang lain, penyakit dosa maksudnya, ya udah serahkan aja kepada iblis. Siapa tahu ya, waktu dia mau mati itu dia bertobat gitu loh, sehingga rohnya selamat. Saya yakin nggak mungkin dong orang hidup di dalam dosa seperti itu terus serahkan sama iblis rohnya selamat, kan nggak mungkin seperti itu. Pasti kerinduannya begini, misalnya ada orang jahat nih ya kan, terus saya layani nggak mau bertobat, ya udahlah serahkan sama iblis. Kemarin khotbah saya apa? Iblis biasanya mengganggu apa? Ya, dia akan mengganggu debu mengganggu tubuh, bukan mengganggu roh. Pak, tubuhnya dibuatlah. Akhirnya Tuhan. Nah, itu pemikiran saya seperti itu. Orang lain punya pemikiran yang lain, saya hargai. Ya, tapi itulah pemikiran saya. Nggak mungkin orang yang hidup dalam dosa mati selamat, nggak mungkin. Ya gitu, diserahkan kepada iblis. Kan di situ dibilang orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis, sehingga tubuhnya yang binasa. Ah, sini kamu, ya sini. Nih orang misalnya nakal nih, saya serahkanlah sama iblis. Udah, dihancurin iblis lah di sini. Aduh, muter-muter lah dia. Aduh, sakit macam-macam ya kan? Ya sakit kamu macam-macam. Aduh. Akhirnya Pak Pendeta, tolong. Ayo Tuhan Yesus, tolong. Nah di situ kan dia udah bertobat. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara, saya terus terang. Itulah kalau kita hidup dalam roh, ya. Selama ini saya tidak bisa mengartikan ini. Baru detik ini saya bisa mengartikan ini. Selama ini nggak bisa, ya gitu aja. Tapi kan kita sudah punya pemahaman, ada ayat-ayat yang lain, orang yang hidup dalam dosa tidak mungkin selamat. Tapi kok ini orang yang hidup dalam dosa loh, yang sama istri orang tua, istri bapaknya di sini. Baca tadi. Sampai begitu percabulannya luar biasa. Ya, sekalipun secara badani tidak tetap, bacalah seterusnya ya. Luar biasa di sini.
Ya. Sekalipun demikian kamu sombong, tidak lebih patut kamu berduka cita dan menjauhkan orang yang melakukan hal itu. Ini kejahatan yang luar biasa, saudara. Gak mungkin dong selamat. Haleluya. Oh, rupanya cocok dengan khotbah saya kemarin. Debu tanah yang diganggu iblis, tubuh. Kalau tubuh kita sudah sakit, masalah, biasanya roh kita loyo, jiwa kita terganggu. Akhirnya kita malas berdoa, malas menyembah, bahkan mengutuki Tuhan. Itu bisa terjadi. Ya kan? Tetapi ada sebaliknya. Ada sebaliknya. Kalau orang itu tadinya nakal, jahat sekali, terus tiba-tiba dia mengalami masalah yang berat, tubuhnya sakit, tiba-tiba kok, waduh, tadinya nggak ada tanda-tanda sakit, tiba-tiba kok ini, jangan-jangan disantet, jangan-jangan macam-macam. Akhirnya, Yesus, tolong saya, tolong saya. Tubuhnya jadi tanah, rohnya selamat. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Kita harus sungguh-sungguh, muda-mudi, pemuda-pemudi, hidup benar, bergaul erat dengan Tuhan. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus, kami mengambil keputusan untuk bergaul erat dengan Tuhan. Tuhan Yesus, kami tidak main-main lagi. Kami mau sungguh-sungguh bergaul erat dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, besok ibadah minggu semua kami hadir, karena kami mau bergaul erat dengan Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.